Wages is still very loud. Don't start the time yet, I haven't started my sermon. Oke. Pagi hari ini saya akan berkhotbah dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai 31. Tapi kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai 9, saudara ya. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan, dengarlah ya raja-raja. Pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Aunat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pendusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlibat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu penuh kuasa. Dan saat ini waktu kami mendengarkannya, kami percaya kami diubahkan oleh karenanya. Dan yang kami inginkan Tuhan, kami tidak datang ke sini untuk mendengarkan perkataan manusia, perkataan Yosi. Tapi kami mau berjumpa dengan pribadi-Mu Yesus melalui firman-Mu. Karena itu nyatakan pribadi-Mu, Roh Kudus buka mata hati kami untuk melihat keindahan Sang Putra. Karena itulah yang mengubah kehidupan kami. Sewaktu kami melihat keindahan-Mu, waktu kami keluar dari tempat ini, kami yang lemah dikuatkan. Kami yang mengalami begitu banyak masalah, kami menemukan jawaban. Kami yang tertekan, kami menemukan kelegaan. Karena kami sudah melihat keindahan Kristus. Itu yang kami inginkan. Lakukan perkara ini tengah kami. Pakai perkataanku yang terbatas untuk mengungkapkan pribadi-Mu yang tidak terbatas. Dan kami minta doa ini dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah boleh kembali? Saudara sadar atau tidak, setiap manusia itu memiliki daya tarik yang tidak pernah berubah terhadap superhero. Nah, saya ingat ya waktu saya kecil, saya itu terpesona dengan sebuah superhero, saudara pasti banyak yang tahu, yaitu Go Go Power Rangers. Ada saudara yang tahu? Dari zaman saya ya. Nah, saya begitu menyukai Power Rangers, sampai kalau minggu pagi, saya itu sering pura-pura sakit, sehingga saya nggak perlu ke gereja dan bisa nonton Power Rangers di rumah. Oke? Jangan ditiru saudara ya. Dan entah bagaimana Netflix mengetahui tentang ketertarikan saya dengan Power Rangers di masa lalu. Itu sebabnya bulan ini Netflix akan merilis apa yang mereka sebut 30 years in the making, Mighty Morphin Power Rangers, Once and Always Reunion, gitu ya. Jadi mereka akan merilis film Power Rangers yang baru dengan menggunakan karakter yang sama dengan yang dulu. Jadi reaksi saya pertama kali waktu saya melihat trailer itu, saya baca, wah 30 years in the making. Wah ternyata gue udah tua ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir ini bodoh. Kenapa? Siapa yang mau menonton sekelompok orang yang sudah tua, gemuk, keriputan, yang tiba-tiba jadi langsing dan kuat begitu mereka pakai kostum ranger ya saudara ya. Tapi mari saya beritahu, para pria di generasi saya akan tetap menontonnya. Dan Anda dapat dengan mudah mengetahui siapa kami, karena dalam beberapa minggu ke depan Anda akan mendengar kami bersenandung. Kenapa? Karena ketertarikan pada superhero ini tidak pernah meninggalkan kita. Dan Alkitab juga memiliki banyak pahlawan dan superhero. Dan kita menjumpai beberapa di antaranya di kitab Hakim-Hakim.
Dan di Hakim-Hakim pasal 4, kita menemukan 3 pahlawan yang berbeda. Siapa mereka? Ada Deborah sang hakim, ada Barak sang prajurit, dan ada Yael sang ibu rumah tangga. Jadi di Hakim-Hakim pasal 4 itu kita menemukan bagaimana masing-masing dari mereka memainkan peran mereka dalam keselamatan Israel. Hakim-Hakim pasal 4 memberikan kita catatan sejarah tentang apa yang terjadi. Nah, tapi khotbah saya hari ini bukan Hakim-Hakim pasal 4, tapi langsung pasal 5. Kenapa? Karena saya sudah mengkhotbahkan yang pasal 4 di ibadah bahasa Inggris dan juga di IT. Dan ini kelanjutannya. Ya kalau saudara mau mendengarkan khotbah tentang Deborah, Barak, dan Yael, saudara bisa dengarkan langsung di YouTube dan Spotify yang bahasa Inggrisnya, saudara ya. Tapi hari ini kita akan melihat Hakim-Hakim pasal 5 yang melihat peristiwa yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda. Ini yang kita lihat. Jadi kalau Hakim-Hakim pasal 4 itu memberikan kita catatan sejarahnya apa yang terjadi, Hakim-Hakim pasal 5 itu adalah interpretasi teologisnya. Dan ini ditulis dalam bentuk sebuah lagu. Jadi kalau kita mau memahami cerita ini dengan benar, kita harus menafsirkannya dalam terang Hakim-Hakim pasal 4 dan juga pasal 5. Nah, tapi mari saya rangkum buat saudara terlebih dahulu ya, apa yang terjadi di pasal 4 kalau saudara tidak tahu. Jadi begini, jadi bangsa Israel itu berdosa kepada Tuhan dan kita ingat ya, cycle-nya terjadi. Karena itu Tuhan menghukum mereka dan menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka di sini yaitu Yabin, Raja Kanaan. Dan Yabin ini mempunyai seorang panglima yang kuat bernama Sisera. Dan Sisera ini mempunyai dikatakan 900 kereta besi. Dan Israel itu tidak berdaya di hadapan kekuatan mereka. Jadi kemudian karena mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Jadi kemudian Tuhan memerintahkan Deborah, sang nabiah, untuk datang kepada Barak dan berkata, Barak, pergi dan perangi Sisera. Karena Tuhan sudah memberikan Sisera ke dalam tanganmu. Dan Barak menjawab, oke, aku akan pergi jika kamu pergi. Tapi kalau kamu tidak pergi, aku juga nggak pergi. Dan Deborah menjawab, baiklah kalau begitu aku akan pergi. Tapi ketahuilah Barak, kehormatan dari perang ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Karena Tuhan sudah menyerahkan Sisera ke tangan seorang wanita. Dan kita berpikir, wah wanita itu pastilah Deborah. Ternyata bukan. Jadi yang terjadi kemudian Sisera perang dengan Barak dan Sisera kalah dan dia melarikan diri. Dan kemudian melarikan diri ke sebuah tenda Yael. Dan Sisera mengira dia aman karena ada hubungan damai antara suami Yael, Heber, dengan Yabin. Jadi dia kira dia aman. Dan kemudian yang menarik begitu dia sampai di tenda Yael menawarkan dia minum susu, dikasih selimut. Kemudian Sisera tidur, dan kemudian tengah-tengah Sisera tidur, Yael ambil paku tenda, dia ambil palu dan dia kepow, dia hajar kepala Sisera. Bah! Maka dikatakan, matilah Sisera. Nah yang menarik dari cerita ini adalah, yang membunuh Sisera bukanlah Deborah sang nabiah, bukanlah Barak sang prajurit, tetapi siapa? Yael sang ibu rumah tangga. Dan salah satu pelajaran dari cerita ini yang membuat banyak anak Aresai, orang di Aresai kesal dengan saya adalah begini. Don't be Jael, because if you are Jael, you might go to jail. Mungkin Bapak Don, apa maksudnya? Pikirkan sendiri ya saudara ya. Dan dari peperangan ini, orang Israel terus menekan Yabin dan akhirnya mereka mengalahkan Yabin. Nah itu pasal 4. Dan sekarang di pasal 5, Deborah dan Barak menulis sebuah lagu nyanyian kemenangan untuk merayakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan ini yang menarik. Jadi kalau saudara baca pasal 4, saudara itu hanya menemukan nama Tuhan disebutkan beberapa kali. Tetapi begitu saudara baca pasal 5, nama Tuhan ada di mana-mana. Jadi lagu ini mengajarkan kita suatu hal, pelajaran yang sangat penting. Bahwa Tuhan tidak duduk dan menonton secara pasif saat sejarah berlangsung. Tuhan adalah penggerak sejarah yang aktif. Jadi yang Hakim-Hakim 5 lakukan ini adalah membantu kita untuk melihat ke bawah permukaan sejarah dan mengungkapkan tangan Tuhan di balik segala sesuatu. Dan sebagai umat Kristus kita harus mengerti ini. Kita harus memegang pasal 4 dan pasal 5 bersamaan.
Jadi sewaktu kita melihat kehidupan kita nggak hanya bisa melihat tentang apa yang kita lakukan, tetapi kita juga harus mencari tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Mengapa? Karena mengerti ini. Ketika kita memahami bahwa cerita hidup kita berbicara lebih tentang Tuhan daripada tentang kita. Hal ini mencegah kesombongan dalam kesuksesan ataupun keputusasaan dalam kesusahan. Dan ini yang memberikan kita keseimbangan untuk mengenangani situasi apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Saudara mengikuti saya? Nah, sekarang kita akan masuk bersama-sama ke Hakim-Hakim pasal 5. Ya. Saya punya 3 poin untuk khotbah saya. Sang prajurit, undangan, dan kontras. Kita lihat yang pertama, sang prajurit. Ayat 1-3. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Bernyanyi itu adalah sebuah respon yang alami untuk pembebasan. Jadi bayangkan begini. Bayangkan Anda itu sudah ditindas selama 20 tahun dan Anda itu tidak berdaya sama sekali di hadapan musuh saudara. Tiap kali Anda perang, Anda selalu kalah. Anda tidak punya harapan. Namun suatu hari sesuatu terjadi yang merubah segalanya. Setelah 20 tahun penindasan, Anda bebas. Dan kalau Anda mengalami itu, pastinya Anda ingin bernyanyi. Benar? Karena Anda pasti ingin memuji orang yang membebaskan Anda. Dan ini yang menarik. Kalau kita baca cerita ini, sepertinya 2 tokoh utama di sini ada Deborah dan Barak. Tetapi sewaktu Deborah dan Barak menulis lagu tentang kemenangan ini, mereka tidak menulis lagu menceritakan keberanian dan pencapaian mereka yang luar biasa. Tidak. Mereka menulis lagu ini untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah satu-satunya pahlawan yang sejati bagi umatnya. Tuhan adalah pahlawan di balik semua pahlawan. Dia yang memegang kendali dalam segala sesuatu dari cerita. Dan kalau saudara perhatikan cerita di pasal 4 yang terjadi. Tuhanlah yang menjual Israel ke tangan Yabin. Tuhanlah yang memerintahkan Deborah berkata kepada Barak untuk berperang. Kemudian Tuhanlah yang maju berperang di depan Barak. Dan Tuhanlah yang menyerahkan Sisera ke tangan Yael. Nah, saudara lihat apa yang terjadi? Ternyata di balik ini semua Tuhan yang memegang kendali. Deborah, Barak, dan Yael itu hanyalah sarana yang Tuhan pakai untuk mencapai keselamatannya. Itulah sebabnya lagu ini ditulis untuk Tuhan. Tuhan yang dipuji. Maka dari itu kalau saudara datang ke tempat ini dan saudara memuji, ketahuilah saudara tidak memuji kebesaran gereja Rock Sydney atau kebesaran saudara, kehebatan saudara. Sewaktu kita datang memuji, yang kita puji di tempat ini adalah Tuhan yang begitu agung yang menyelamatkan kita. Kemudian lihat ya ayat 4 ayat 11, ini menarik. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Zamgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu di tempat-tempat penimbahan air, menurut suara orang-orang yang berdendang. Di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil
terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Nah, saya jelaskan apa yang terjadi di lagu ini ya. Saya coba perhatikan gambar yang dilukiskan Deborah. Dia berkata begini, saat Tuhan bergerak, bumi bergoncang, langit mencurahkan air, dan gunung bergoyang. Dan Deborah mengatakan, ini adalah Tuhan yang sama yang menampakkan diri di Sinai. Nah, saudara ingat apa yang terjadi di Gunung Sinai di Keluaran? Di Gunung Sinai lah untuk pertama kalinya Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel setelah Tuhan membebaskan mereka dari tangan Mesir. Di Gunung Sinai lah Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel di mana bangsa Israel menjadi kepunyaan Tuhan. Dan di Gunung Sinai untuk pertama kalinya bangsa Israel mengetahui dan melihat betapa agung dan mengerikannya Tuhan. Saudara ingat ceritanya? Jadi sewaktu Tuhan menampakkan diri di Sinai, bangsa Israel begitu ketakutan, bahkan dikatakan Musa begitu ketakutan. Dan bangsa Israel takut mendekat karena mereka takut kalau mereka mendekat mereka akan mati. Begitu menakutkan dan mengerikannya kehadiran Tuhan. Dan ini maksud Deborah. Deborah berkata, Tuhan yang sama yang menampakkan diri di Gunung Sinai, Dia tidak diam saja. Tuhan ini masih terus bergerak untuk menyelamatkan umatnya hari ini. Dan Tuhan yang datang kepada bangsa Israel di Sinai, datang kembali untuk menyelamatkan umatnya dari kesulitan mereka. Tuhan yang membebaskan mereka di Laut Merah, dapat membebaskan mereka di Sungai Kison. Tuhan yang datang ke Gunung Sinai juga datang ke Gunung Tabor. Dengan kata lain, perhatikan. Tuhan bukanlah sejarah kuno di Sinai. Tuhan masih terus bergerak dan Dia menyelamatkan umatnya lagi dan lagi dan lagi. Dan ketika Tuhan Israel bergerak, dikatakan alam semesta berguncang. Jadi saat Barak dan prajuritnya berbaris menuri gunung, dia yang di hadapannya ciptaan gemetar, maju berperang. Tuhan adalah sang prajurit yang berperang untuk umatnya. Namun perhatikan situasi di Israel. Dikatakan bahwa, jadi karena situasinya begitu mengerikan, begitu putus asa, orang-orang itu takut keluar rumah. Kenapa? Karena ada banyak pencuri dan perampok di jalan raya. Jadi bangsa Israel itu begitu putus asa sehingga mereka hanya bisa sembunyi di rumah. Dan dikatakan alasannya adalah karena mereka sudah menyembah allah-allah lain. Nah, saudara perhatikan apa yang terjadi? Dengan kata lain, Israel tidak layak diselamatkan Tuhan. Setuju? Karena mereka menyembah allah-allah lain. Dan Tuhan mengizinkan mereka mengalami masa-masa sukar ini agar mereka mengerti kesia-siaan penyembahan berhala. Karena seringkali hanya ketika umat Tuhan melihat betapa putus asanya mereka, barulah mereka belajar menghargai betapa perkasanya Tuhan. Bukankah ini benar? Jangan lewatkan pelajaran penting dari teks ini. Apa itu? Simple. Seringkali Tuhan mengizinkan situasi putus asa dalam hidup kita untuk membuat kita mengandalkan Tuhan. Dan ini bagian yang paling mengejutkan, saudara ya. Jadi ternyata setiap kesulitan, setiap pergumulan, setiap perjuangan yang kita alami dalam hidup, itu ternyata berasal dari Tuhan, bukan iblis. Cara datangnya kesulitan mungkin ada melalui iblis, melalui musuh kita. Tetapi itu direncanakan oleh Tuhan. Cara datangnya kesulitan mungkin karena kebodohan kita sendiri. Tetapi itu dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang merencanakan dan menetapkan semua pergumulan yang dialami umatnya. Jadi yang kita lihat di sini ternyata Tuhan itu bukan pengamat yang pasif, bukan. Dia tidak melihat pergumulan umatnya, dia tidak melihat pergumulan saudara dan saya dan kemudian dia menggaruk kepala di surga dan berkata, aduh kaget aku, apa yang harus aku lakukan ya, aku gak nyangka ternyata bisa kayak gini. Tidak. Jadi Tuhan dalam Alkitab itu memegang kendali dalam setiap situasi kehidupan dan Dia tidak datang ke tempat situasi kejadian untuk memperbaiki apa yang rusak. Oh tidak.
Karena Tuhan tidak ada dalam bisnis perbaikan. Dia berada dalam bisnis pendisiplinan. Dan disiplinnya selalu terencana dan terukur. Dengan kata lain, ini maksudnya. Situasi sukar, situasi putus asa yang kita alami adalah bagian dari disiplin Tuhan untuk kita. Itu adalah tanda Tuhan menolak, menyerah terhadap kita. Namun kabar baiknya, bukan hanya Tuhan memegang kendali atas situasi kesusahan kita, tetapi dikatakan di sini bahwa Tuhan suka menyelamatkan kita dari situasi putus asa kita. Okay. Nah, perhatikan cara Dale Ralph Davis mengatakannya ya, indah sekali. Dia berkata gini, tentunya umat Tuhan yang menderita memperoleh penghiburan yang besar karena mengetahui bahwa Tuhan yang datang ke Sinai adalah Tuhan yang berulang kali datang kepada umatnya dalam kesusahan. Dan saya suka sekali kalimat berikutnya. Yang Maha Kuasa senang dengan engkau. Nah, karena saya ada perbedaan zaman di sini, ada mungkin ada engkor. Apa itu engkor? Okay. Apa itu engkor? Kalau saudara suka nonton konser, dan konsernya itu bagus sekali ya. Yang suka terjadi ada di akhir konser kan, yang artis itu pada ngilang. Terus yang nonton pada bilang apa? Engkor, engkor. Apa maksudnya? Lagi. Mereka mau mendengar lagi. Jadi di sini yang dikatakan bahwa ternyata Allah yang Maha Kuasa itu senang dengan engkor. Bahwa Allah kita, Allah yang senang melakukan dan menyelamatkan lagi dan lagi. Jadi Tuhan itu bukan hanya Bapa kita. Dia prajurit kita. Dan Dia senang menyelamatkan kita. Dan terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami saat-saat putus asa. Agar kita dapat mengetahui betapa perkasanya Dia. Karena kita tidak akan pernah tahu betapa kuatnya Tuhan sampai kita menyadari betapa lemahnya kita. Dan Tuhan dalam kebaikannya mengizinkan kita untuk mengalami situasi yang melampaui kekuatan kita. Dan kalau kita bisa menang, kalau kita ingin menang, Tuhan harus memenangkannya untuk kita dan memberikan kemenangannya kepada kita. Jadi pertanyaannya pagi hari ini adalah gini. Situasi putus asa apa yang Anda hadapi saat ini? Apakah itu keselamatan orang yang Anda kasihi? Apakah itu diagnosis dokter? Apakah itu kecanduan dosa? Apakah itu pemulihan keluarga? Apapun situasi putus asa yang Anda hadapi saat ini, saya punya kabar baik untuk Anda. Yang Maha Kuasa senang dengan engkor. Tuhan senang menunjukkan kekuatannya kepada Anda dengan memenangkan peperangan bagi Anda. Jadi di sini kita menemukan bahwa Tuhan adalah sang prajurit yang berjalan di depan kita dan memenangkan peperangan untuk kita. Saudara mengikuti saya sampai di sini? Ini masih teologi sekali ya. Nah, sekarang kita akan mulai lihat secara praktikal. Apa yang terjadi di cerita ini? Kita melihat yang kedua bahwa ada undangan di sini. Pada waktu itu, turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak. Dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah. Mengikuti engkau, ya suku Benyamin. Dengan laskarmu dari suku Makir. Turunlah para panglima dan dari suku Sebolon, orang-orang pembawa tongkat pengarah. Juga para pemimpin suku Iskar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya.
Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat tinggi di padang. Nah, jadi di bagian kedua ini fokus lagu berubah sekarang dari Tuhan kepada umat Tuhan. Dan kita melihat perbedaan yang kontras di antara suku-suku. Jadi mereka yang berpartisipasi dalam ajakan Deborah dan Barak untuk berperang mendapat pujian yang tinggi. Sedangkan mereka yang tidak berpartisipasi mendapat teguran. Jadi di sini katakan bahwa suku Efraim, Benyamin, Makir, Sebulon, Isakar, dan Naftali berpartisipasi dalam perang dan menerima penghargaan. Sementara Ruben, Gilead, Dan, dan Asher diam di rumah dan menerima teguran. Oke. Jadi ada dua macam suku di sini ya. Ada suku yang mempertaruhkan nyawa mereka, dan ada suku-suku yang bermain aman. Pertanyaannya, kenapa ada beberapa suku yang tidak berpartisipasi? Nah, kita tidak diberitahu alasan yang pasti, tetapi Deborah mengatakan, ada banyak pertimbangan di antara suku Ruben. Dan dia mengulangnya 2 kali, yang berarti itu penting. Jadi begini, suku Ruben itu saudara tidak mengabaikan undangan untuk bergabung dalam perang begitu saja. Wah, lupakan, tidak. Tetapi yang suku Ruben lakukan lagi, mereka membicarakannya di antara mereka. Mereka membahas masalah itu dengan seksama. Mereka diskusi bareng-bareng. Tapi kemudian mereka memutuskan bahwa saat itu bukanlah saat yang tepat untuk meninggalkan domba-domba mereka. Nah, setelah lihat apa yang terjadi? Jadi mereka berpikir, mempertimbangkan, dan memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Mereka lebih memilih kepentingan dan kesejahteraan pribadi mereka daripada kepentingan bangsa. Buat mereka, domba-domba mereka lebih penting daripada saudara-saudara mereka. Nah, saudara udah bisa mulai nebak nih. Aku bisa nebak nih Yosi mau kemana nih. Ayat 23. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Nah, kita ini nggak diberitahu di mana kota Meros berada dengan pasti, tetapi kita tahu bahwa Meros pasti berada di dekat lokasi peperangan. Dan tidak dikatakan bahwa mereka melakukan sesuatu yang buruk, oh tidak. Deborah tidak mengatakan mereka tinggal di rumah, minum Heineken, merokok ganja, dan mengejek orang Israel. Tidak, saudara. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka nggak terlibat. Jadi mereka menolak untuk membantu umat Tuhan dan malaikat Tuhan mengutuk mereka. Dan ini memberitahu kita, saudara, bahwa menolak undangan Tuhan bukanlah sesuatu yang netral. Perhatikan, di mata Tuhan, ketidakterlibatan dalam undangan Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat diterima. Tidak melakukan apa-apa bukanlah sesuatu yang netral. Kita terlibat dan diberkati, atau kita tidak terlibat dan dikutuk. Tapi perhatikan apa yang terjadi dalam peperangan ini. Ini luar biasa, menarik ya. Ayat 19-22. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Tanak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Jadi bagian ini, Deborah dan Barak ini menjelaskan bagaimana Tuhan mendapatkan kemenangannya. Ini yang menarik. Raja-raja Kanaan berperang. Dan mereka mengira mereka berperang melawan Deborah dan Barak. Namun mereka salah. Mereka tidak berperang melawan Deborah dan Barak. Mereka berperang melawan Tuhan yang memerintah bintang-bintang. Dan di sini diberitahukan bagaimana Israel memenangkan peperangan. Jadi ingat ya saudara, Sisera itu punya 900 kereta besi. Dan secara logika, kalau Sisera tahu ini musim hujan atau akan hujan, dia tidak mungkin menaruh kereta besinya di tepi sungai.
Tetapi Tuhan sudah memberitahu Deborah dan Barak bahwa peperangan ini kamu harus lakukan di tepi sungai Kison. Dan kemudian di tengah-tengah akan peperangan yang terjadi, tiba-tiba saja Tuhan mengirimkan badai hujan yang begitu besar yang menyebabkan sungai Kison meluap dan membanjiri daerah itu. Nah, saudara tahu apa yang terjadi pada kereta besi waktu banjir? Kereta besinya tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi semua keuntungan untuk memiliki kereta besi lenyap begitu saja saat prajurit Barak berbaris turun dari Gunung Tabor. Sehingga sekarang tidak ada keraguan dalam pikiran orang-orang. Siapa yang memenangkan peperangan? Tuhan yang memenangkan peperangan. Jangan lewatkan intinya. Tuhan gak butuh umatnya berpartisipasi. Dia akan menang apapun yang terjadi. Tetapi dia mengundang umatnya untuk berpartisipasi dalam peperangan yang akan dia menangkan. Dan berkat ditemukan sewaktu kita berjuang bersama Tuhan. Dan kutuk ditemukan dalam menolak undangan Tuhan dan tinggal di rumah. Apa pelajarannya bagi kita? Sederhana sekali. Saya nggak tahu saudara pendengar ini atau tidak. Dikatakan bahwa ada 3 jenis orang. Pertama, mereka yang membuat sesuatu terjadi, mereka yang melihat sesuatu terjadi, atau mereka yang tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi, hanya ada satu jenis umat Kristus. Umat Kristus adalah mereka yang berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara hanya punya 2 pilihan, ini pilihannya. Kita berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan dan diberkati, atau kita tidak berpartisipasi dan dikutuk. Tidak ada landasan netral, kita ikut serta atau kita tidak ikut serta. Nah, teks ini sangat jelas saudara. Tuhan itu tidak membutuhkan bantuan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi Tuhan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaannya. Karena kedaulatan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Dan permasalahan bagi banyak dari kita, maaf saya harus jujur, kebanyakan permasalahan dari kita ada gini, kita sudah terlalu nyaman tidak melakukan apa-apa. Sementara ada pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan kita. Saudara ngerti ya? Duduk di bangku penonton tidak hanya merampas sukacita, tetapi juga menempatkan kita di bawah kutuk. Karena kekristenan bukanlah olahraga untuk ditonton. Kekristenan membutuhkan keterlibatan. Jadi saudara gak bisa berkata, ya kan aku gak berdosa, ya kan aku gak melakukan yang aneh-aneh, aku normal-normal saja, diam-diam saja. Gak bisa. Karena selama kita tidak berkata iya kepada undangan Tuhan untuk berpartisipasi, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Pertanyaannya, tapi kalau Tuhan pasti menang, mengapa dia menginginkan keterlibatan kita? Saya jelaskan begini. Bulan lalu, saya tuh melihat postingan Instagram seorang mama di gereja ini yang membuat kue bersama anaknya yang berusia hampir 3 tahun. Nah, setuju saudara ya? Kalau saudara buat kue bersama anak yang berusia hampir 3 tahun, itu tidak membantu sama sekali, benar? Jadi saya tanya kepada sang mama tentang pengalamannya. Dan dia menjawab, dan saya kutip, dia menjawab bahasa Inggris, saya kutip bahasa Indonesia ya. OMG, itu akan jauh lebih cepat dan tidak berantakan jika aku melakukannya sendiri. Kemudian saya bertanya, jadi kenapa kamu melakukannya? Dan dia berkata, aku ingin membuat kenangan bersamanya. Sesuatu yang mudah-mudahan dia bisa ingat ketika dia sudah tua dan beruban. Bahwa orang tuanya selalu ada untuknya dan hadir bersamanya. Dan aku bisa melihat dia belajar dan bahagia saat melakukannya. Dan kemudian dia menikmati hasil jerih payahnya dengan bangga. Dan aku merasa sukacita melihat betapa bahagianya dia. Nah, para mama, bukankah ini benar? Anda dapat melakukan pekerjaan yang lebih cepat dan lebih baik jika Anda melakukannya sendirian. Dan dengan melakukan yang bersama dengan anak Anda, sekarang pekerjaan 60 menit menjadi 120 menit. Dan bukan cuma itu,
anak Anda akan membuat banyak keberantakan. Benar? Dan tebak, siapa yang harus membereskan keberantakan tersebut? Di dunia ideal, Anda akan menjawab, suamiku. Tetapi kita tidak hidup di dunia yang ideal. Kita hidup di dunia yang rusak dengan dosa. Kemungkinan besar yang harus membereskan semua keberantakan tersebut adalah Anda. Jadi partisipasi anak Anda itu hanya akan membuat hidup Anda lebih sukar. Benar? Tetapi anak Anda tidak akan merasakan sukacita membuat kue bersama Anda kalau Anda tidak membuat ruangan untuk hal tersebut. Dan itulah yang Tuhan lakukan terhadap kita. Oh, Tuhan gak butuh saudara dan saya. Dia dapat melakukan jauh lebih baik tanpa saudara dan saya. Tetapi Tuhan menyediakan ruang bagi kita untuk berpartisipasi untuk sukacita kita. Jadi pertanyaannya pagi hari simple. Sudahkah kita berkata iya kepada undangan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya? Atau kita masih duduk di kursi jemaat setiap minggu di tempat yang sama tanpa melakukan apa-apa? Tapi jangan salah. Tuhan tidak membutuhkan bantuan saudara dan saya. Tetapi Dia mengundang kita untuk berpartisipasi demi sukacita kita. Dan kita lihat yang ketiga, kontrasnya. Ayat 24-27. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih. Tangannya diulurkannya mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera. Dihancurkannya kepalanya. Diremukan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah. Tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah. Di sanalah orang itu tewas. Digagahi. Saudara baca, ini violent sekali nih. Ada tujuan kenapa ini sangat violent. Nah, jadi di bagian akhir di lagu ini adalah kontras tentang dua orang wanita. Kontras antara Yael dan mama dari Sisera. Kita lihat Yael terlebih dulu ya. Jadi kalau kota Meros dan beberapa suku Israel dikutuk karena ketidakterlibatan mereka, Yael disebut wanita yang paling diberkati. Dan ini aneh, kenapa? Karena Yael ini bukan orang Israel, saudara. Dia orang Keni, yaitu orang kafir. Tetapi Yael disebut sebagai wanita yang paling diberkati. Karena dia mempertaruhkan segalanya untuk membunuh musuh Tuhan dan membantu umat Tuhan. Nah, Anda bisa lihat kontrasnya? Kota Meros dan suku-suku yang diharapkan untuk berpartisipasi tidak berpartisipasi. Sedangkan orang yang tidak diharapkan untuk berpartisipasi justru berpartisipasi. Dan dia disebut wanita yang paling diberkati. Dan yang dilakukan Deborah di bagian ini, dia ini sedang memainkan adegan Yael menghajar Sisera dalam gerakan lambat. Slow motion, ini yang terjadi ya. Sisera meminta air, Yael memberinya susu, menutupinya dengan selimut, mengambil patok, tenda dan palu, dan meremukkan dan menghajar kepala Sisera. Bam! Dan lihat ayat 27. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagahi. Yang Deborah lakukan, Deborah tidak hanya memutar adegan ini dalam gerakan lambat, tetapi dia juga mengulang adegan kematian Sisera berulang kali. Mengapa? Karena dia sedang merayakan, lagu ini adalah lagu yang ditulis untuk merayakan keselamatan Tuhan bagi umatnya. Deborah bersukacita dan menikmati keselamatan itu. Dia menikmati keselamatan dari Tuhan saat demi saat. Nah, saya jelaskan begini saudara ya. Saya berikan contoh. Seperti yang Anda ketahui, saya ini penggemar berat Manchester United.
Jadi saya ini menonton setiap pertandingan mereka. Nggak peduli jam berapa, jam 3 pagi, jam 4 pagi, saya selalu bangun nonton. Kenapa? Karena saya sangat mengidentifikasi diri saya dengan mereka. Sehingga kemenangan mereka adalah kemenangan saya, dan kekalahan mereka adalah kekalahan saya. Dan setiap kali Manchester United menang, saya menikmati kemenangan mereka. Ini yang saya lakukan. Jadi saya sudah nonton nih pertandingannya live dan saya tahu skornya dan saya tahu segala sesuatu yang terjadi. Tapi kemudian saya masih menonton highlight pertandingan. Dan tidak hanya itu, kemudian hari itu saya juga akan membuka banyak situs web sepak bola dan membaca setiap artikel tentang kemenangan mereka dan ketawa-ketawa senyum-senyum sendiri, saudara. Dan ketika saya bertemu para penggemar Manchester United, para pria kudus di gereja ini, saya akan membahas pertandingan dengan mereka. Yang saya lakukan, saya adalah menikmati kemenangan Manchester United. Karena kemenangan mereka adalah kemenangan saya. Nah, saya sadar ya, para wanita di sini, nggak ngerti. Oke, saya berikan satu ilustrasi yang lain. Seiring bertambahnya usia, saya ini belajar seni menikmati makanan. Jadi waktu saya masih remaja, seperti banyak remaja, saya makan seperti kilat. Jadi kalau kita ke restoran Cina, saya tuh makan 7 mangkok nasi dalam waktu kurang dari 10 menit. Selesai gitu ya. Jadi saya melahap makanan secepat mungkin. Tetapi sekarang berbeda. Katakanlah saya pergi makan Japanese barbecue. Saya tidak akan menghabiskan semua daging itu dalam waktu 10 menit. Tidak. Apa yang saya lakukan? Saya akan mengambil daging wagyu sirloin itu. Saya akan memagangnya medium rare. Karena kalau lebih dari medium rare, pesanlah ayam, jangan daging. Kemudian saya menaruh sedikit garam di atas daging itu dan saus. Dan kemudian saya akan masukkan daging itu ke mulut saya dan menikmatinya secara perlahan. Saya akan mengambil waktu untuk mengunyahnya dengan pelan. Dan saya akan menikmati setiap sari daging dan lemak yang ada dalam sirloin tersebut. Dan tidak melahapnya dengan cepat. Karena saya belajar bahwa makanan bukanlah untuk dikonsumsi, melainkan untuk dinikmati. Itulah alasan mengapa saya terus diet dan berat badan tidak pernah turun. Pada akhirnya bertanya, ini apa hubungannya dengan khotbah? Ini hubungannya. Perhatikan. Begitulah cara umat Tuhan memandang keselamatan Tuhan. Keselamatan dari Tuhan dimaksudkan untuk dinikmati, dikecapi, dan dihargai. Sedikit demi sedikit, sepotong demi sepotong, pukulan demi pukulan. Dan ini bukan kekejaman, ini namanya bersukacita dalam keselamatan Tuhan. Dan mungkin bagi beberapa saudara, alasan mengapa saudara tidak bersukacita ketika Tuhan menghancurkan musuh-musuhnya, karena kita tidak menyadari betapa diperbudaknya kita, betapa tertindasnya kita, dan betapa bebasnya kita karena Tuhan. Kemenangan Tuhan terhadap musuh-musuhnya hanya sesuatu yang kita baca di Alkitab, namun kita tidak mengalaminya. Tetapi, kalau saudara menyebut saudara umat Kristus, mari saya beritahu cerita kita. Anda dan saya telah mati karena dosa. Anda dan saya diperbudak oleh keinginan daging kita. Anda dan saya berada di bawah murka Allah. Dan Anda dan saya tidak berdaya di hadapan musuh. Namun muncul dua kata yang sangat indah dalam Alkitab. Tetapi Allah. Anda dan saya harusnya mati. Tetapi Allah. Anda dan saya diperbudak oleh keinginan daging. Tetapi Allah. Anda dan saya di bawah murka Allah. Tetapi Allah. Anda dan saya tidak berdaya di hadapan musuh. Tetapi Allah. Bukannya membiarkan kita hancur. Allah justru campur tangan. Dia datang kepada kita. Dia datang kepada ketidakberdayaan kita. Dan dia memenangkan peperangan untuk kita. Allah dalam kekayaan kasih karunia melihat kondisi kita yang tanpa harapan. Dan datang menyelamatkan kita. Dia di hadapannya seluruh ciptaan gemetar. Masuk ke dalam ciptaan. Menjadi ciptaan untuk membebaskan kita.
Inilah keselamatan dari Tuhan untuk saudara dan saya. Kita harus belajar menikmati keselamatan dari Tuhan. Tapi lihat kontrasnya dengan Mama Sisera. Ini menarik sekali. Ayat 28-30. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu, bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gadis seorang untuk dua, untuk setiap orang jarahan, kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Nah, jadi bagian lagu ini penuh dengan yang namanya sarkasme kudus, saudara ya. Jadi Deborah di sini tuh membayangkan Mama Sisera dan dayang-dayangnya itu sedang menunggu Sisera kembali dengan kemenangan. Jadi ini sebuah gambaran seorang mama yang cemas menunggu kembalinya putranya. Jadi mama ini terus melihat ke jendela dan dia bertanya, kok anakku belum pulang ya? Apa yang menahan dia? Kok aku belum mendengar kabar apapun dari dia dan pasukannya? Apa yang membuat anakku tertunda? Dan para dayang meyakinkannya, oh gini bu, ibu tahu kan, dibutuhkan waktu untuk membagi semua jarahan. Dan kemungkinan besar juga mereka memperkosa beberapa wanita, dan aku yakin nanti mereka membawa wanita itu pulang untuk menjadi budak ibu. Dan juga kekayaan-kekayaan yang lain. Bayangkan semua kekayaan yang ibu akan miliki ketika mereka kembali. Jadi ternyata Sisera setiap kali dia menang perang, ini yang dia lakukan. Dia memperkosa wanita dan menjadikan mereka sebagai budak seks. Dan kemudian Mama Sisera menjawab, oh ya benar-benar, kamu benar. Mereka akan segera kembali. Tetapi Sisera dan pasukannya tidak pernah kembali. Ironisnya, setelah membuat hidup banyak wanita menjadi mimpi buruk, wanitalah yang membunuh Sisera. Pria yang menggunakan wanita sebagai objek dibunuh dengan objek wanita. Apa maksudnya? Di sini kita menemukan Sisera itu bukanlah korban yang tidak bersalah dari perang, tidak. Dia adalah seorang komandan yang jahat yang mendapat apa yang pantas dia dapatkan. Inilah hukuman Tuhan atas kejahatan Sisera. Keadilan Tuhan ditegakkan. Tuhan menghukum orang yang jahat. Dan lagu ini di akhir ayat 31, ayat terakhir. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Jadi Deborah dan Barak melihat apa yang terjadi pada Sisera dan Yabin itu sebagai sebuah gambaran awal. Sebuah pendahuluan dari apa yang Tuhan akan lakukan kepada semua musuhnya. Sebagaimana Tuhan menumpas, membinasakan Sisera dan Yabin, Tuhan akan membinasakan semua musuhnya. Nah saat ini, kita belum melihat semua musuh Tuhan binasa. Tidak semua cerita yang kita ketahui memiliki akhir yang bahagia. Tidak semua pemaksa seksual, pedagang seks mendapatkan hubungan. Kita sering melihat orang yang bersalah tidak dihukum. Tetapi janjinya adalah hari keadilan yang sempurna akan datang. Suatu hari akan tiba di mana setiap manusia harus berdiri di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dan dalam cerita ini, kita melihat gambaran sekilas tentang bagaimana semuanya akan berakhir. Semua musuh Tuhan akan binasa. Tetapi mereka yang mengasihi Tuhan akan seperti terbitnya matahari dalam kemegahannya. Mereka akan bersinar terang pada hari keadilan yang sempurna. Jadi Deborah mengkontraskan antara musuh Tuhan dan kekasih Tuhan. Musuh Tuhan akan binasa. Dan kekasih Tuhan akan bangkit. Dan Israel aman untuk 40 tahun. Inilah Hakim-Hakim pasal 5. Ada sebuah pertanyaan yang kita harus jawab. Ini pertanyaannya.
Apakah kita kekasih Tuhan atau musuh Tuhan? Karena Tuhan adalah sang prajurit yang berjuang untuk kekasihnya. Ya dan amin. Tetapi dia juga sang pembalas yang menghancurkan musuhnya. Dan sebenarnya saudara dan saya adalah musuh Tuhan. Kita tidak pantas menerima apapun kecuali murka Tuhan karena dosa kita. Jadi kalau gitu pertanyaannya, bagaimana mungkin musuh Tuhan bisa menjadi kekasih Tuhan? Jawabannya, perhatikan Yael. Yael bukanlah bagian dari umat perjanjian Tuhan. Yael bukanlah orang Yahudi. Tetapi Yael mempertaruhkan segalanya untuk membunuh musuh Tuhan dan membantu umat Tuhan. Dan Deborah berkata, Yael adalah wanita yang paling diberkati. Yael menaruh imannya kepada Tuhan dan dia diberkati oleh karenanya. Jadi pertanyaan, bagaimana musuh Tuhan bisa menjadi kekasih Tuhan? Ini jawabannya. Iman mengubah musuh Tuhan menjadi kekasih Tuhan. Tapi kalau gitu belum selesai. Apa yang terjadi dengan dosa? Apa yang terjadi dengan keadilan Tuhan? Salib terjadi. Si Tuhan tidak bisa menjadikan musuhnya sebagai kekasihnya dengan mengorbankan keadilan yang sempurna. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan ada Tuhan yang adil. Setiap dosa, setiap kesalahan, setiap kejahatan harus dihukum. Tuhan tidak bisa menutup mata terhadap dosa, tidak bisa. Tetapi kabar baiknya adalah dosa sudah dihakimi di kayu salib. Namun yang berdiri, yang ada di kayu salib bukan saudara dan saya, melainkan Sang Putra Yesus Kristus memikul penghakiman Tuhan atas dosa kita dan dia menerima paku dan palu dalam tubuhnya. Dia menerima tuntutan Tuhan yang sempurna atas keadilan. Dia mengambilnya dan dalam kematiannya dia menebus saudara dan saya. Sehingga setiap orang yang menaruh imannya kepada Yesus hari ini berubah menjadi kekasih Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib memungkinkan musuh Tuhan menjadi kekasih Tuhan. Namun gak selesai sampai di situ. Kita mengerti itu. Yesus mati, ya. Namun pada hari ketiga, dia bangkit. Dan kebangkitannya memberitahu saudara dan saya, akan tiba hari keadilan yang sempurna. Di mana keadilan Tuhan akan ditegakkan. Dan bagi setiap orang yang dosanya belum dihukum di kayu salib Yesus, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa mereka. Tuhan akan menghakimi dan menghukum mereka atas dosa mereka. Keadilan sempurna akan ditegakkan. Tuhan ada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Namun Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tetapi bagi kita yang menaruh iman kita kepada Kristus, kita dapat menyanyikan nyanyian kemenangan. Kenapa? Kematian dan kebangkitan Yesus telah menjamin nyanyian kemenangan kita. Karena kemenangan kita adalah partisipasi dalam kemenangan Yesus. Jadi dengarkan ini gereja Tuhan dan saya selesai. Ini lagu kemenangan kita. Ketika kita berada dalam Yesus, ini lagu kita. Yesus berkata kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kemenanganku adalah kemenanganmu. Saat kita lemah, Yesus berkata, kekuatanku adalah kekuatanmu. Saat kita bingung, Yesus berkata, hikmatku adalah hikmatmu. Saat kita bersalah, Yesus berkata, kebenaranku adalah kebenaranmu. Saat kita malu, Yesus berkata, kehormatanku adalah kehormatanmu. Saat kita terluka, Yesus berkata, penghiburanku adalah penghiburanmu. Saat kita tertekan, Yesus berkata, harapanku adalah harapanmu. Saat kita dianiaya, Yesus berkata, keadilanku adalah keadilanmu. Dan suatu hari, ketika kita dihadapkan dengan kematian, ketika seluruh kekuatan kita, seluruh energi kita, dan pada akhirnya nafas kita berhenti, pada saat itu Yesus berkata, hidupku adalah hidupmu. Gereja Tuhan, bersukacitalah atas kemenangan Yesus.
Bermegahlah akan hal ini. Bangun setiap pagi, jalani setiap saat. Ingat bahwa kebenaran ini milik kita. Kita sudah menang dalam Yesus. Yesus sudah menang untuk kita. Bagi Dialah segala kemuliaan. Soli Deo Gloria. Kalau saudara menyebut saudara umat Kristus, inilah nyanyian kemenangan saudara dan saya. Kita menang di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Pagi hari ini ada sebuah pertanyaan yang saya ingin pertanyakan untuk kepada saudara. Sewaktu saya mempersiapkan khotbah ini untuk yang RSI, yang bahasa Inggris, ada sebuah kata yang terus terngiang di kepala dan hati saya. Saya juga berdoa hal yang sama untuk saudara. Dan perkataan itu adalah, Omnipotence delights in Encore. Yang Maha Kuasa senang dengan Engkau. Saya nggak tahu situasi apa yang saudara hadapi pagi hari ini. Saya nggak tahu keputusasaan apa yang Anda alami saat ini. Tapi yang saya ketahui adalah Yang Maha Kuasa senang menyelamatkan saudara. Dia senang menunjukkan betapa kuatnya saudara. Sewaktu saudara tahu betapa lemahnya saudara. Pagi hari ini, saya yakin dan saya percaya dan saya berdoa bahwa Tuhan akan menunjukkan betapa kuatnya Dia dalam keputusasaan saudara. Tapi untuk kita bisa mendapatkan pertolongannya, kita harus mengakui betapa lemahnya, betapa tidak berdaya kita. Dan pagi hari kalau ada saudara yang berkata bahwa saudara ada dalam situasi di mana saudara tahu, saudara sudah putus asa. Saudara gak bisa melihat pertolongan dari manapun. Saudara gak bisa melihat jalan keluar lagi. Saudara sudah tertindas, saudara sudah diperbudak, saudara sudah menyerah. Pagi hari ini ada kabar baik buat saudara. Tuhan kita mau dan senang menyelamatkan saudara. Dan kalau itu saudara orangnya, saya minta dengan sangat angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Sebagai tanda pengakuan saudara berkata, Tuhan aku butuh pertolonganmu. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sekarang saya berikan kesempatan untuk saudara berbicara kepada Tuhan. Apa yang saudara butuhkan untuk Tuhan lakukan? Apa yang saudara inginkan? Keselamatan apa yang saudara harapkan dari Dia? Dan saya yakin dalam hari-hari mendatang, Tuhan akan menunjukkan kekuatan tangannya. Betapa perkasanya Dia dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara akan berkata, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaatmu yang mengangkat tangan. Aku tidak tahu situasi apa yang mereka alami. Tapi aku tahu Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Kadang saat ini kami berkata dan kami minta Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Dan dalam hari-hari mendatang kami akan melihat betapa perkasanya, betapa kuatnya, betapa agungnya Tuhan Sang Prajurit kami. Kami akan menyaksikannya dan kami akan mengucapkan dari mulut kami, akan keluar nyanyian kemenangan yang mengucapkan betapa agungnya, betapa luar biasanya Allah yang kami sembah. Dan kami nyanyikan lagu ini dengan iman. Kami percaya kemenangan kami sudah ada di dalam Kristus. Dan kami minta doa ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya katakan.